Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Semandas? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi biologi, khusus untuk kelas 12. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, bismillah. Kita mulai dulu ya. Sebelum kita mulai, kita tonton video berikut ini. Oke, tadi kalian sudah menonton ya tayangan dari YouTube tentang pertumbuhan dari suatu biji tadi ya. Luar biasa, dari yang tadinya biji ditaruh di tanah, kemudian setelah beberapa saat, beberapa waktu ternyata dia mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, karena itulah hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pertumbuhan, khususnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oke, kita akan belajar kembali. Jangan pergi kemana-mana, lanjutkan nontonnya ya. Oke, bagaimana tadi sudah menonton videonya ya, bahwa ternyata satu biji ternyata bisa berkembang menjadi menjadi makhluk hidup. Ternyata dia bisa mengeluarkan sesuatu dari bijinya. Nah, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan dan juga perkembangan. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kita akan simak bersama. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi serta menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun rancangan, melakukan percobaan, mendiskusikan hasil percobaan, serta menyusun laporan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan atau percobaan dan berdiskusi tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita lihat peta konsepnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian terjadi dua tahapan. Yang pertama adalah tahap embrio atau pada perkecambahan ya. Kalau di tumbuhan itu namanya perkecambahan. Dan yang kedua adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Definisi daripada pertumbuhan itu adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik, terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses pertumbuhan biasanya disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan bisa diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Ya, ada satuannya, misalkan sentimeter, atau misalkan gram, kilogram, dan seterusnya. Contohnya adalah pemanjangan batang dan pelebaran daun.
Sedangkan perkembangan adalah proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme atau menuju kedewasaan. Proses perkembangan berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Bedanya, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah proses yang tidak bisa diukur. Dengan kata lain, perkembangan bersifat kualitatif atau tidak bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya adalah terbentuknya bunga. Kemudian bunga menjadi buah. Itu adalah perkembangan. Nah, kita lihat di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama atau gambar A itu adalah tanaman mangga pada saat dia berumur 1 tahun. Dan yang kedua itu adalah gambar pohon mangga yang berumur 5 tahun. Kira-kira menurut kalian ada perbedaan tidak? Kalau di yang 1 tahun, itu kan tanamannya masih kecil, masih pendek, belum bercabang-cabang. Kemudian di pohon yang 5 tahun, itu ada yang unik di situ. Ada yang sangat berbeda. Kalau daun sama-sama punya daun. Kalau batang sama-sama punya batang. Tapi ada yang tidak dimiliki oleh yang pohon pertama. Apa? Betul, dia punya buah. Nah, buah inilah yang menandakan bahwa pohon mangga tersebut dia sudah dewasa. Ya, berarti dia sudah mulai melakukan proses perkembangan yang lebih lanjut seperti itu. Oke. Kita lihat tahapannya. Untuk tumbuhan itu yang pertama adalah perkecambahan. Pada tanaman pertumbuhan itu dimulai dari proses perkecambahan biji. Perkecambahan ini bisa terjadi apabila kandungan air dalam biji semakin tinggi karena masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi. Apabila proses imbibisi sudah optimal, dimulailah perkecambahan. Struktur yang pertama muncul yang menyobek selaput biji adalah radikula yang merupakan calon akar primer. Radikula adalah bagian dari hipokotil. Pada bagian ujung sebelah atas terdapat epikotil atau calon batang. Berdasarkan letak kotiledonnya, ada 2 jenis kecambahan. Yang pertama adalah tipe epigeal, dan yang kedua adalah tipe hipogeal. Kita lanjutkan. Nah ini, hipogeal itu apa sih? Hipogeal adalah proses pertumbuhan memanjang dari epikotil biji yang membuat plumula dari biji tersebut muncul ke permukaan tanah. Sementara kotiledon dari biji itu tetap berada dalam tanah. Sedangkan epigeal adalah sebuah proses perkecambahan di mana pertumbuhan hipokotil dari biji tersebut memanjang yang membuat kotiledon dan juga plumula dari biji tersebut terangkat ke permukaan tanah. Di sini perbedaannya, ya. Yang pertama, kalau epigeal dia kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Sedangkan hipogeal dia yang muncul ke permukaan tanah itu adalah koleoptilnya. Sedangkan kotiledon tetap di dalam tanah karena yang tumbuh adalah atau yang memanjang itu adalah bagian apa? Hipogeal, epikotilnya. Ya. Kemudian yang kedua, hipokotilnya yang memanjang, epigeal. Sedangkan epikotil tadi, hipogeal tadi yang memanjang adalah epikotilnya. Jadi kita singkat epi, gitu ya. Epi, hipo, epi. Ya, jadi kalau epigeal yang memanjang hipokotil, sedangkan hipogeal yang memanjang adalah epikotil. Kemudian yang ketiga, tidak muncul koleoptil untuk epigeal. Sedangkan hipogeal, dia ada koleoptil. Kemudian yang keempat, umumnya pada tumbuhan dikotil untuk epigeal. Sedangkan hipogeal biasanya terjadi pada tumbuhan monokotil. Nah ini gambarnya. Kita lihat ya di sini. Nah, hipogeal ini contohnya pada kacang katu. Kita lihat pertamanya sama biji, kemudian biji mulai membelah gitu ya. Nah, ini ya, kemudian muncul radikula atau calon akar. Kemudian dia yang tumbuh memanjang adalah bagian epikotil. Epikotil itu adalah bagian yang atas ini ya. Maka dia akan memanjang. Nah, kotiledonnya itu tertinggal dalam tanah. Bagian hipokotilnya dia tidak memanjang. Sehingga kotiledon tetap berada dalam tanah. Seperti itu ya, bedanya. Kita lihat epigeal. Sama biji juga sini ya. Nah, di sini seperti biasa dia radikulanya tumbuh ya, ke bawah. Tetapi bedanya di sini bagian hipokotil yang tumbuh memanjang. Sehingga lihat, hipokotil kan di bagian di bawah kotiledon dia akan mengangkat kotiledon dan juga plumula ke atas tanah. Itulah bedanya antara hipogeal dan epigeal.
Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang terjadi sebagai hasil pembelahan sel jaringan meristem primer atau meristem apikal atau meristem yang ada di ujung-ujung, ya, baik itu batang maupun akar. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Ini adalah pertumbuhan hasil dari aktivitas pembelahan meristem lateral. Nah, sehingga pertumbuhan primer itu akan menghasilkan pertambahan tinggi tanaman. Sementara pertumbuhan sekunder itu akan menghasilkan pertambahan keliling batang tanaman. Jadi kalau diibaratkan, primer itu dia akan tumbuh ke atas, sedangkan untuk yang sekunder dia akan membuat gemuk gitu ya, atau ke samping. Seperti itu. Itu bedanya antara pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, ini pertumbuhan primer di ujung-ujung. Ini adalah contohnya di akar tanaman. Sini penambahan panjang daripada akar ya. Kita lihat bagian yang terluar itu adalah di sini ada protoderm, ada prokambium, kemudian ada meristem dasar. Kemudian di sini ada meristem apikal ke ujung. Ada primordia atau cikal bakal ya, yang akan menjadi, kalau misalkan di batang itu akan menjadi daun ya, maka dia punya primordia. Kemudian prokambium juga sama di sini untuk di batang, meristem dasar. Di sini kalau di akar dia ada tudung akar ya, ada kaliptranya, ada pelindungnya seperti itu ya. Ini di bagian kiri ini adalah bagian akar, bagian kanan adalah bagian batangnya seperti itu. Oke, nah ini adalah pertumbuhan sekunder. Kita punya batang ya, jadi pohon kita potong melintang. Ini kita dilihat dari atas, dari luar. Ini ada cambium gabus. Kemudian ada di sini ada phloem. Phloem itu ada phloem primer dan phloem sekunder dalam. Kemudian di tengah-tengah ini adalah cambium fasciculus atau pembuluh ya, cambium. Ke arah dalam membentuk xilem. Yang paling luar itu adalah xilem sekunder, dan yang ke arah dalam itu adalah xilem primernya. Oke. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu dibagi menjadi dua, faktor genetis dan juga faktor fisiologis. Khususnya hormon. Hormon tumbuhan itu ada auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan asam traumalin. Kemudian faktor eksternal atau faktor luarnya itu ada 4. Ada air, ada mineral atau nutrien, kemudian ada cahaya, dan ada suhu. Yaitu yang tadi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekarang kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Sama sebetulnya, sama dengan tumbuhan. Gitu ya. Jadi pertumbuhan itu sama, tadi penambahan sel gitu ya, yang bersifat irreversible atau tidak bisa kembali lagi. Kemudian perkembangan itu pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur secara fungsi. Kemudian sama dengan tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan hewan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internalnya materi genetik dan juga hormon. Sama tadi ya seperti tumbuhan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain lingkungan dan juga nutrisi. Ini yang sangat berpengaruh pada hewan dan juga manusia. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dimulai daripada fase embrionik. Dibagi lagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah pembelahan, atau ini biasa kita sebut sebagai morula ya, tahapan morula. Di mana proses perkembangan morula ini adalah dimulai daripada zigot mulai membelah secara mitosis, secara biner. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Sampai ke tahapan blastula. Kemudian yang kedua adalah blastulasi, yaitu stadium perkembangan zigot hasil pembelahan di mana memiliki suatu rongga yang disebut blastosol. Yang ketiga adalah gastrulasi, suatu stadium perkembangan zigot yang melibatkan bermacam-macam gerakan morfogenik seperti invaginasi, evaginasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol dan hilangnya blastosol. Akhir proses ini menghasilkan 3 lapisan embrio, yaitu ectoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Yang keempat adalah organogenesis. Proses pembentukan berbagai macam organ tubuh yang akhirnya terbentuk organisme bersel banyak. 3 lapisan embrio membentuk organ-organ spesifik. Ectoderm membentuk epidermis dan epidermis kulit dan juga turunannya. Mesoderm membentuk jaringan epidermis kulit, sistem sirkulasi, limfatik, tulang, otot, sistem reproduksi. Sebentar.
Mesoderm membentuk jaringan epidermis, jaringan dermis kulit, sistem sirkulasi, limfatik, tulang otot, sistem reproduksi, juga korteks adrenal. Endoderm membentuk lapisan epitelium, sistem pencernaan dan pernapasan, organ hati dan pankreas, kelenjar timus, tiroid dan paratiroid. Ini fase embrionik, ini gambarnya mulai dari zigot, kemudian terjadi pembelahan ya, dari 1 ya menjadi banyak ini ya, jadi 1, 2, jadi 8. Kemudian pembelahan kembali dan proses blastula, terbentuk blastosol, kemudian terjadi pelakukan kembali ya. Dia akan membentuk gastrosol menjadi proses gastrula, kemudian gastrula terjadi organogenesis ya. Jadi membentuk tiga lapisan tadi, ektoderm, endoderm, dan mesoderm ya, yang masing-masing juga akan berkembang terdiferensiasi lagi menjadi organ-organ yang spesifik yang punya fungsi tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah fase pasca embrionik. Ada 2. Yang pertama regenerasi. Nah, di sini kalau untuk yang metamorfosis itu untuk makhluk-makhluk tertentu saja ya. Kita bahas regenerasi itu adalah proses perbaikan pada bagian tubuh yang mengalami luka atau rusak dengan menggunakan sel-sel cadangan yang belum mengalami diferensiasi untuk mengganti atau mengisinya. Contohnya pada saat luka itu kan harus ada perbaikan ya atau regenerasi ini. Sedangkan metamorfosis itu adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dalam tahap-tahap kehidupannya dari muda menuju dewasa. Kita lihat, nah ini gambar metamorfosis dalam hidup serangga. Di sini ada metamorfosis pada kupu-kupu, ada metamorfosis pada kecoa, ada pada capung, ada lalat buah. Apa bedanya? Ada yang metamorfosis sempurna. Apa sih sempurna? Ada yang metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, apa bedanya? Bedanya, untuk metamorfosis sempurna, itu dari mulai tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, itu makhluk hidupnya itu beda bentuk. Betul-betul berbeda bentuk. Kita lihat untuk yang kupu-kupu. Awalnya dia dari telur. Telur berubah jadi larva, ya, atau ulat kalau kita sebutnya. Kemudian dia menjadi pupa, baru menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu kan beda. Lihat, dari larva, gitu ya, atau ulat, dia menjadi kupu-kupu itu bentuknya beda. Sekarang kita lihat nomor 2. Ini kecoa. Kecoa ini dari telur dia berubah jadi nimfa. Itu kan mirip, lihat, nimfa 1, nimfa 2 dengan kecoa dewasa itu sama bentuknya. Hanya berbeda ukuran saja. Itulah bedanya antara metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Oke, terima kasih. Have a nice day.